Ya, kita jumpa lagi di video seri yang kedua terkait implementasi kurikulum Merdeka. Di video sebelumnya kita udah lihat terkait perjalanan dari yang namanya kurikulum Merdeka sampai menjadi sebuah regulasi yang diputuskan melalui keputusan Mendikbud, apa dan bagaimana kurikulum tersebut. Karena deadline tanggal 30 April 2022 bahwa untuk sekolah-sekolah yang apa istilahnya akan melakukan pilihan kurikulum di tahun pelajaran 2022-2023, maka kali ini kita akan coba bedah terkait bagaimana proses pendaftaran jalur mandiri tersebut di IKM ini ya. Karena ada beberapa kepala sekolah yang masih kebingungan, teman-teman kepala sekolah masih kebingungan, dan bagaimana terkait apa yang namanya pendaftaran di deadline tanggal 30 April nanti. Oke, ini kita coba. Ya. Nah, ini kan kemarin. Kita coba sekarang ke ini. Untuk yang kedua dengan menggunakan pola jalur mandiri. Jadi siapa yang bisa mendaftarkan ini itu tidak bisa sendiri-sendiri setiap orang yang ada di sekolah tersebut. Jadi hanya kepala sekolah yang statusnya di Dapodiknya adalah statusnya kepala sekolah yang sudah verbal tentu saja ya. Adapun beberapa teman yang masih statusnya PLT ya dicoba saja apakah bisa atau tidak untuk pendaftaran di jalur mandiri ini ya. Karena sifatnya kan kalau PLT itu kan sementara ya, hanya berlaku 3 bulan dan harus diperpanjang kembali. Apakah sementara di pelaksanaan kurikulum ini kan nanti akan terus, tetapi mudah-mudahan kita nanti coba cari info di pertanyaan-pertanyaan terkait kurikulum mandiri ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah klik di browser kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti tolong dilihatin aja ini dulu, kemudian nanti tolong praktikan, langsung daftarkan saja di kurikulum.kemdikbud.go.id. Di situ nanti kita lihat ada apa di situ ya. Ini dia akan muncul pop up informasi terkait pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dimulai 11 Februari 2022 dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari Seperdikan. Karena memang waktu itu akan ditutup per Maret ya kalau tidak salah per Maret. Tetapi karena mungkin ini luar biasa dan masih ada yang belum menerima informasi terkait bagaimana proses pendaftaran, sehingga diperpanjang menjadi 30 April 2022 untuk dua institusi kementerian, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenag. Jadi boleh teman-teman madrasah itu juga melakukan ini pendaftaran ini. Karena nanti akan terhubung ke dua ini ya, dua data pokok. Yang pertama Dapodik, yang kedua adalah Simpatika, tetap sama kok. Tapi di sini yang perlu dilihat oleh teman-teman semua, ketika nanti akan mengajukan pendaftaran IKM ini untuk tahun pelajaran 2023, akan ada 3 pilihan teman-teman, ya. Yang pertama adalah mandiri belajar. Mandiri belajar itu adalah prinsipnya teman-teman menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi masih menggunakan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disederhanakan atau yang pada kondisi khusus. Jadi
kurikulum yang digunakan adalah di situ kurikulum 2013 yang disederhanakan, tetapi ada beberapa bagian nanti yang harus menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Di antaranya mungkin nanti ada pembelajaran proyek, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan beberapa prinsip-prinsip yang berlaku di kurikulum 13 kurikulum merdeka. Ya, masih campur diperkenankan. Artinya suasananya masih suasana K13 tapi sudah dihiasi dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah mandiri berubah. Nah, mandiri berubah ini adalah murni kurikulum merdeka. Kurikulumnya berarti semua yang digunakan dari mulai regulasi sampai ke prinsip mata pelajaran, kemudian proses pembelajaran, penilaian, standar proses, standar isi, kemudian standar penilaian, kemudian prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembelajaran kekinian itu menggunakan prinsip kurikulum merdeka. Tetapi di sini pihak sekolah akan diberikan seperangkat ajar terkait kurikulum merdeka. Intinya di drop lah, secara mudah di drop dan tinggal pakai gitu loh ya. Di drop dan tinggal pakai. Segala sesuatunya sudah disiapkan oleh Kemendikbud, dari mulai dalam tanda petik modul ajar, prinsip-prinsip pengembangan proyek, kemudian pembelajaran, penilaian dan sebagainya. Tinggal pakai lah ya, tinggal pakai, gunakan sesuai dengan apa yang diberikan dari pihak Kemendikbud. Nah, sementara yang ketiga ini yang saya pikir levelnya luar biasa ini pilihannya, tetapi baru akan melakukan tapi sudah berani mencoba mendesain sendiri, yaitu terkait mandiri berbagi. Murni menggunakan kurikulum merdeka, kemudian semua konsep terkait kurikulum dan implementasinya, selain ada panduan dan segala sesuatu yang juga bisa dipelajari dari Kemendikbud, tetapi di sini sekolah mampu mengembangkan sendiri terkait perangkat ajar yang ada sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolahnya. Artinya benar-benar di sini mandiri banget sampai mungkin produk-produk sekolah tersebut bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi yang lain. Murni ciri khas sekolahnya, bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain karena ini sifatnya internal, tapi global secara nasional masih core-nya di merdeka. Nah, bagaimana bagi yang baru mengenal, bahkan baru dengar gitu kan? Kalau saya pribadi ke teman-teman semua, di teman-teman Wakasek pada saat diskusi, teman-teman kepala sekolah yang bertanya dan sebagainya, saya pikir lebih ketika memilih ya udahlah di 30 April ini kan lebih baik udah di posisi yang kedua minimal, artinya harus basah langsung di K13, tapi kalau masih kebingungan kita gunakan masih produk-produknya di kementerian. RPP nggak perlu buat karena modul ajar sudah disiapkan, kemudian perangkat-perangkat lain bagi tim pengembangan sekolah juga sudah disiapkan, tinggal mengkaji, menelaah, menganalisis sampai menjadi sebuah produk yang tentunya di tahun pertama kita bisa bikin sesuai dengan bisa terapkan sesuai dengan apa yang dijadikan guide-nya dari Kemendikbud. Mungkin di tahun kedua kita bisa berubah ke yang ketiga, artinya bisa mengembangkan sendiri produk kurikulum sekolah kita yang menciri khaskan dengan sekolah yang lain, yang artinya tidak ada hal yang secara nasional sama gitu kan. Nah, ini dia teman-teman semua. Ya, sekali lagi bagi yang baru kalau pilih satu saya pikir tanggung lah ya. Teman-teman masih rasa K13 tapi prinsip yang digunakannya nanti ke kurikulum merdeka beberapa hal lebih baik saya pikir udah aja masuk di kurikulum merdeka, tanggung bahasa. Kemudian teman-teman semua tinggal gunakan guide yang ada. Belajar karena jangan takut karena sistemnya kolaboratif. Jadi teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah jangan takut menjadi terbebani dan jangan takut terbebani kepada guru-gurunya juga karena prinsipnya adalah kolaboratif.
gotong royong, sama-sama memikirkan bareng-bareng, mengkaji bareng-bareng, menganalisa bareng-bareng, memutuskan bareng-bareng apa yang harus dilakukan di tahun pertama ini. Karena tahun pertama kan baru kelas dasar ya, yang kelas 10, kemudian kelas 7 gitu kan. Dan SD juga ada. Nah, di kelas A. Dan itu dia. Saya pikir saya sarankan pilih nomor 2 ya. Tapi kalau udah berani nomor 3 bagus. Intinya harus ada sebelumnya, sebelum daftar itu ada dikaji dulu tahun sebelumnya, baru bisa pilih nomor 3. Tapi kalau masih baru dengar hari ini apalagi, saya pikir lebih baik di posisi nomor 2 aja pilihannya. Nah, nanti ada berikutnya, nah akan diminta untuk mendaftar. Siapa yang boleh masuk ke dalam program ini adalah hanya kepala sekolah. Ya, bolehlah dengan bantuan kurikulum atau operator didampingi, diinputkan kepala sekolah hadir di situ, jadi sama-sama melihat masukan terkait UKG-nya, kemudian kata sandinya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah pernah tautkan akun belajar ID-nya, tinggal masuk dipakai akun belajar ID yang ini. Ya, tinggal masuk pakai akun belajar ID yang ini. Tapi kalau misalkan belum, udah pakai SIM PKB-nya saja, jangan dulu khawatir. Ya, nanti bisa ditautkan. Sementara kalau untuk teman-teman yang di Kemenag, gunakan akun yang Simpatika yang bawah ini. Ya, kalau akun yang Simpatika B ini nggak bisa akses, nggak punya, nggak ada. Tapi kalau ada ya bisa silakan. Kalau nggak ada, gunakan akun yang Simpatika yang bawah ini. Saya pikir nggak sulit. Nanti akan beberapa ada isian yang memang harus diisi di situ ya. Nah, ini dia bentuknya, tinggal gini aja. Tinggal nanti klik daftar IKM akan muncul kayak tadi. Ya, seperti tadi. Itu nggak ribet kok untuk proses pendaftarannya ya. Kalau kita lihat sampai saat ini, saya ngambil di screenshot tanggal 17 April ya. Ini ada sekitar 56.616 untuk pendaftar secara nasional. Total di tingkat SMA aja udah 3.899 sekolah. Ya, yang paling banyak ternyata di sini di tingkat SD, luar biasa, ada 27.000 sekolah yang sudah mendaftar di jalur mandiri ini per tanggal 17 April ya. SMA, SMP yang kedua, kemudian PAUD yang ketiga, SMA yang keempat, dan seterusnya. Nah, ini madrasah ini belum nih, mudah-mudahan segera nih, karena mungkin informasinya belum nyampe. Semoga ya. Oke, baik. Nah, ini dia kurikulum ini, pilihannya nanti di pilihan 1 akan ada pelatihan penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang gitu kan. Pilihan kedua kompleksitas sederhana dan seterusnya lah. Nanti akan dibedah lah, nggak usah takut, nggak usah khawatir, tim bekerja, tim pengembang. Tahap implementasinya nanti ada konsideran, itu mengikuti contoh. Tahap kompleksitas dasar melakukan modifikasi dikit ya, mungkin bisa dilakukan ini menjelang tahun-tahun kedua lah ya. Tahap 3 kompleksitas sedang melakukan pengembangan. Nah, ini udah luar biasa, bahkan ke kompleksitas tinggi ini harapannya seperti ini. Jadi sebetulnya kurikulum yang dikembangkan di sekolah, guide-nya memang ada dari secara nasional, tetapi secara pokok sekolah harus bisa mengembangkan sendiri kurikulum itu dengan karakteristik, kemudian budaya lokal, sampai ke tujuan globalnya seperti apa ya. Itu yang memang harus didesain oleh tim pengembang, jangan oleh kepala sekolah. Semuanya bergotong royong, berkolaborasi sama-sama bareng-bareng, sehingga kita bisa menemukan pola kurikulum yang pas secara karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan yang ada di kita gitu ya. Nah, dukungannya seperti apa nanti? Akan ada menyediakan asesmen dan perangkat ajar, buku teks, modul ajar, contoh proyek, semuanya nanti ya udah disiapkan lah secara digital maupun ya secara digital sih ya, lebih senangnya kalau yang sekarang itu. Menyediakan pelatihan mandiri gitu kan, dengan sumber belajar guru, melakukan pelatihan mandiri, kurikulum dan sebagainya. Ini pun sepertinya menjadi tantangan nanti ke depan. Jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa ketika yang sudah gabung di pendaftaran kurikulum Merdeka seolah-olah nanti belajar sendiri. Nah, tetap nanti ada pengawalan dari pihak Kemendikbud, karena ada pilihan di situ yang nantinya akan dibuat filter, dibuat sasaran-sasaran dan sebagainya. Saya pikir ya tidak akan mendiamkan, karena ini sifatnya adalah
pemberlakuan pemulihan pembelajaran dari 2022 sampai 2024. Jadi akan dikawal terus ya, jangan takut. Kemudian ada menyediakan narasumber prototip, kan siapa saja nanti bisa didatangkan ke sekolah, apalagi dengan dana bantuan misalkan kalau ada ya dari pihak kementerian terkait penyelenggara sekolah kurikulum merdeka. Saya pikir wah luar biasa nantinya. Fasilitasi pengembangan komunitas belajar, nah ini pun nanti ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, intinya nanti akan dikembangkan lebih dalam pada saat kita udah terjun langsung semua. Jangan takut, jangan jangan ragu lah ya. Saya pikir udahlah, kita coba dukung secara regulasi, sudah ada kita dukung. Adapun kelemahan-kelemahan yang ada di pihak kementerian, kita berikan informasi, kita kawal bersama, jangan sampai hanya sebatas project dalam tanda petik ya. Ini coba saya contohkan. Yang pertama adalah kita ketikkan di browser itu adalah kurikulum.kemdikbud.go.id. Akan muncul pop-up nanti seperti ini. Ya, ada muncul implementasi bla 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 yang tadi saya sortir itu. Kemudian cara melakukan pendaftaran IKM melalui perubahan pilihan dapat diakses ini. Ya udah tinggal diklik aja mau di kurikulum.gt atau klik di sini. Itu ya. Oke, nanti akan masuk ke lamannya SIM PKB. Tinggal masukkan aja alamatnya di sini gitu ya. Saya nggak bisa masuk karena nggak punya akun untuk proses ini gitu ya, tapi prinsipnya seperti ini. Kemudian ya kita lihat misalkan di sini di kurikulum.kemdikbud.go.id, tinggal klik aja. Ya, di sini teman-teman semua akan dihadapkan pada beberapa informasi terkait kurikulum merdeka. Silakan lebih detail ada, tinggal diklik aja. Kemudian ada 34 provinsi dan 540 kabupaten kota. Sekarang udah 72.000 bahkan ya. SMA udah naik jadi 4.000. Wow, luar biasa. Cepet banget ini. Ini ya tinggal, nah bagaimana terkait webinar-webinar yang telah dilakukan, baik Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, platform IKM dan seterusnya, tinggal dicek aja semuanya ada di sini. Tinggal klik daftar sekarang, masuk nanti ke SIM SIM PKB gitu ya, dan seterusnya. Nggak usah takut, langsung saja. Oh bukan yang ini ya, kalau ini oh iya betul ya, sip. Yang itu boleh diklik, atau yang di atas ini boleh klik yang lebih detail. Coba kita lihat, explore aja teman-teman. Ini aja, ini link-link penting ya. Nah ini dia kurikulum merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran dari tahun 2022 sampai 2024. Oke, tinggal dibaca saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kemudian nah ada di sini platform Merdeka Mengajar. Nantilah setelah ini nanti saya coba jelaskan terkait platform Merdeka Mengajar. Tapi kita fokus ke sini dulu. Oke, yuk kita satu-satu. Di sini adalah belajar. Tahap implementasi. Oke, kita bisa baca di sini secara informasi yang diberikan dari Kemendikbud sudah ada di sini. Oke, penyedia dukungan IKM, bla bla bla, hasil pendataan dan seterusnya. Oke, coba jalur mandiri ya. Strategi masih kembali jalur mandiri. Oke, ada beberapa strategi adopsi kurikulum. Oke, yang tadi saya jelaskan. Strategi ketiga menyediakan pelatihan mandiri sumber belajar guru high tech. Wah, pendekatan strategi. Wah, keren banget ini. Akan ada ya. Strategi keempatnya ada juga. Strategi yang terakhir adalah strategi kelima, strategi pengembangan komunitas belajar. Oh, high touch ya. Udah, ini artinya bener. Tadi akan dikawal luar biasa bagi teman-teman yang gabung. Pilihan. Oke, nah ini pilihannya. Oke. Tadi yang saya dijelaskan dan platform Merdeka Belajar, saya pikir itu teman-teman segera ya, ingat di sini sampai tanggal 30 April. Oke, sampai dengan tanggal 30 April. Coba dicek kita di sini. Ya. Oke. Platform Merdeka Mengajar. Oke, siap. Udah sepertinya. Coba kita ke home. Nah, ini dia perpanjangan masa pendaftaran IKM sampai dengan 30 April ya.
Oke, ini dia sampai dengan 30 April. Jadi silakan teman-teman sekali lagi langsung klik aja daftar di sini juga boleh. Yang mana aja lah, klik daftarnya. Oke, Anda sudah habis. Oke, sini ya tinggal masuk menggunakan belajar atau menggunakan belajar ID atau menggunakan akun guruku. Ya, baik itu saja mungkin untuk proses penjelasan terkait tata cara daftar di jalur mandiri untuk IKM implementasi kurikulum merdeka. Sekarang tanggal 23 ya, ada 7 hari lagi, jangan mendekati tanggal 30 khawatir kredit jaringan atau jalurnya. Lebih baik segera putuskan besok, hari ini, besok atau lusa, langsung dengan tim pengembangan sekolah baca-baca langsung daftar. Tidak usah takut, pilih. Saya sarankan tadi bagi yang baru mendengar, saya sarankan di pilihan yang kedua. Ya, sudah cukup saya pikir. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya terkait video selanjutnya akan kita kupas terkait dalamnya dari kurikulum merdeka. Apa sih yang merdeka? Ya, terus belajar bersama dengan channel saya Widudi Wahyudi di video seri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.